Halo teman-teman, jadi di sini kami kelompok 7, saya Mutmainah dan rekan saya Windy, Ardia, dan Arzetia akan menjelaskan struktur atom dan konfigurasi elektron, tabel periodik, sifat fisika, dan unsur kimia. Jadi tolong disimak ya. Atom merupakan partikel terkecil yang ada di bumi ini. Atom terdiri dari 3, yaitu neutron yang memiliki muatan netral, proton yang memiliki muatan positif, dan elektron yang memiliki muatan negatif. Nah, telah dilalui beberapa sejarah sejak dikemukakannya beberapa model atom. Yang pertama, model atom Dalton yang menyatakan bahwa atom merupakan partikel terkecil yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Digambarkannya seperti bulat biasa. Kemudian ada atom Thomson yang menggambarkan bahwa atom itu seperti roti kismis, yang mana kismisnya itu adalah elektron yang tersebar di sekeliling atom tersebut. Kemudian ada atom dari Rutherford yang menyatakan bahwa elektron itu mengelilingi inti atom. Nah, setelah itu dikembangkan lagi yang menjadi model Bohr, yang mana Bohr menyatakan bahwa elektron pada atom itu mengelilingi inti atom pada lintasan yang tetap. Nah, setelah dari Bohr, model atom modern atau mekanika kuantum. Nah, pada model ini elektron itu tidak berputar atau mengelilingi inti atom pada orbit yang tetap, melainkan pada orbital. Orbital itu sendiri adalah sebuah tempat atau probabilitas tertinggi di mana elektron itu dapat ditemukan pada atom tersebut. Kemudian masuk pada materi konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron yang mengorbit pada sebuah unsur. Nah, fungsinya untuk melihat reaksi yang ditimbulkan, ikatan kimia, dan bagaimana atom tersebut dapat bereaksi satu sama lain. Nah, konfigurasi elektron dibagi dua. Ada konfigurasi elektron kulit dan konfigurasi elektron subkulit. Nah, pada konfigurasi elektron subkulit menurut Bohr menyatakan bahwa susunan energi elektron yang dari terlemah hingga yang terkuat. Nah, dikategorikan dengan KLMN, di mana nilai maksimum K adalah 2, L adalah 8, M adalah 18, dan N adalah 32. Contohnya bisa dilihat pada unsur aluminium yang mana K sama dengan 13. Konfigurasi elektron kulit pada unsur aluminium ini atau Z ini ialah dengan sebagai K nilai maksimum 2, L nilai maksimum 8, dan M karena sisa 3 maka diambil hanya 3. Jadi K2, L8, dan M3. Selanjutnya pada konfigurasi elektron subkulit. Nah, konfigurasi elektron subkulit ini lebih kompleks dan lebih rumit daripada yang kulit. Karena untuk menghitung elektron yang terdapat pada bagian subkulit atom yang terletak pada daerah orbital. Nah, orbital ini ditandai dari S, P, D, dan F. Dalam menentukan konfigurasi elektron atom, ada 3 aturan yang harus dipatuhi, yaitu aturan Aufbau, aturan Hahn, dan larangan Pauli. Kemudian bisa dilihat dari gambar seperti ini untuk keterkaitan energi dan kulit pada atom. Nah teman-teman, coba kalian perhatiin gambar di samping. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar dari tabel periodik. Nah, pada tabel periodik ini terdiri dari 118 unsur dengan lambang unsur, nomor atom, dan nomor massa pada masing-masing unsur. Nah, sekarang coba kalian perhatiin pada kolom paling kiri dalam posisi vertikal itu terdiri dari beberapa unsur seperti hidrogen, litium, sodium, potasium, rubidium, cesium, dan fransium.
Nah, beberapa unsur ini berada pada posisi yang sama atau kolom yang sama, yaitu kolom 1A. Nah, selanjutnya juga ada kolom 2A sampai dengan kolom 8A. Nah, kolom 1A sampai dengan 8A itu disebut dengan golongan. Nah, sementara itu, pada baris lain, pada posisi horizontal, itu terdiri dari beberapa unsur. Mulai dari unsur potasium yang dilambangkan dengan huruf K, sampai dengan unsur kripton yang dilambangkan dengan huruf KR, itu juga berada pada posisi yang sama. Nah, itu kolom yang berada pada posisi horizontal disebut dengan periode. Tonton dan simak video berikut ini. Nah, berdasarkan eksperimen gelembung lava yang sudah kita tonton tadi, terdapat sifat fisika unsur dan kimia unsur yang terlibat. Nah, sifat fisika unsur yang terlibat itu diantaranya ada air, di mana air ini merupakan zat cair dengan kepolaran tinggi yang tidak bercampur dengan minyak. Kemudian, yang kedua ada minyak, yaitu zat cair nonpolar yang memiliki densitas lebih rendah dibanding air, sehingga mengapung di atas air. Nah, yang ketiga itu ada pewarna makanan. Pewarna makanan ini kan sifatnya larut dalam air, tapi dia itu tidak larut dalam minyak, sehingga menunjukkan sifat kelarutan. Nah, seperti yang dilihat pada video eksperimen gelembung lava tadi, bahwa air dan minyak itu kan tidak saling bercampur karena adanya perbedaan kepolaran molekul. Air ini bersifat polar, sedangkan minyak itu bersifat nonpolar. Nah, adapun pewarna makanan tadi kan larut dalam air, tetapi tidak larut dalam minyak, sehingga warnanya itu hanya terlihat pada lapisan air. Nah, yang kedua itu ada kan sifat kimia unsur, di mana yang pertama itu bisa kita lihat pada tablet effervescent, di mana tablet effervescent ini mengandung asam, yaitu asam sitrat, dan basa, yaitu natrium bikarbonat. Nah, saat bereaksi dengan air, terjadi reaksi kimia yang menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Kemudian yang kedua itu bisa kita lihat dari reaksi effervescentnya, yang merupakan sifat kimia karena melibatkan perubahan komposisi molekul dan pembentukan zat baru atau gas CO2. Nah, jadi eksperimen ini menunjukkan adanya perubahan fisik, yaitu merupakan perpindahan cairan, dan perubahan kimia, yaitu dilihat dari reaksi effervescentnya.